Jumpa lagi di bab 5. Don. Harvey tertegun, lalu dia tersenyum. Lelaki ini hanya anak jalanan yang dididik oleh York Enterprise. Hanya tinggal tunggu waktu untuk menendangnya keluar. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kami cerai, ini bukan urusanmu. Aku harap kau tidak ikut campur soal hubungan kami. Harvey tertawa dan berkata sembari berlalu dengan sepeda listriknya. Harvey, kau bukan siapa-siapa. Lilian tersulut amarah. Dia hampir saja mengejarnya dengan mobilnya. Namun dia hanya bisa menahan marahnya dan segera pergi karena mulai banyak orang memperhatikan. Mandy berjalan menuju meja resepsionis kantor di jam-jam pulang kerja. Lalu dia melihat ada dua perempuan mengobrol sambil tertawa dan banyak pegawai yang memperhatikan mereka. Suami Nona Zimmer sangat pecundang. Dia bilang dia akan memberinya bunga mawar dari Praha. Beraninya dia bilang begitu. Apa dia tidak berkaca? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik. Bahkan sandal yang dia pakai saja sudah rusak. Lelaki macam dia seharusnya di jalanan meminta-minta makanan. Iya, aku tidak mengerti mengapa Nona Zimmer bisa bertemu pecundang macam dia. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu benalu. Kalau itu aku sudah pasti menceraikannya sejak lama. Ada banyak sekali orang yang mengagumi Nona Zimmer di luar sana. Mandy tidak bisa berkata-kata. Kau? Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seketika karena menahan malu atas semua komentar yang dia dengar. Dia sangat malu. Nona Zimmer, dua perempuan di meja depan itu terlihat sangat takut ketika menyadari ada Mandy di sana. Kami berbicara sembarangan, tolong jangan marah. Diam! Mandy teriak dengan tubuh gemetar menahan amarah. Matanya memerah dan hampir menangis. Mengapa dia harus memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain datang dari para elit bisnis atau keluarga kaya raya. Sedangkan suaminya hanyalah menantu benalu, tidak berguna, bahkan hanya tidak dapat melindunginya. Dia selalu membuatnya malu di depan orang lain. Saat ini telepon di meja resepsionis berbunyi. Si perempuan penggosip yang sedang takut itu menjawab telepon dan bilang, Nona Zimmer. Satpam bilang ada perusahaan logistik mengirimkan barang sebesar sepenuh muatan truk. Apakah diizinkan masuk? Untukku. Mandy kaget sejenak. Dia tidak membeli apapun, tetapi dia mengangguk mengizinkannya. Segera setelah itu masuklah seorang lelaki tampan dan elit mengenakan jas. Dia berkata dengan santun, Permisi, apakah Anda Nona Zimmer? Ini adalah paket pengiriman ekspres global yang kami jalankan. Ada kiriman langsung dari Praha. Harap ditandatangani. Praha? Mandy menyelesaikan tanda tangannya dengan terkejut. Selagi si lelaki tampan itu melambaikan tangan, beberapa kurir dengan sigap membawa kotak kayu yang sangat indah, berkualitas tinggi dan meletakkannya di lobi. Di atas kotak itu telah tersematkan kristal yang cemerlang dan gemerlap disorot oleh sinar lampu. Semua pengawal di sana terpukau oleh keindahan kotak tersebut. Wow, apa ini dari Praha? Dan kotaknya sangat mewah dan indah. Apa ya di dalamnya? Nona Zimmer, bisakah Anda membukanya dan memperlihatkannya pada kami? Terdapat banyak pegawai wanita di perusahaan periklanan. Saat ini semua pegawai sangat menanti-nantikannya dengan mata berbinar. Walaupun Mandy menerka-nerka, dia meminta lelaki itu untuk membuka kotak tersebut setelah melihat semua orang terpukau olehnya. Kemudian dalam beberapa detik, semua orang tercengang dan hening seketika beberapa menit. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, maka tolong tekan dulu tombol like-nya dan jangan lupa di subscribe ya, supaya nanti bisa mengikuti perkembangan bab-bab selanjutnya. Oke? Tekan tombol like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Ini bunga mawar dari Praha. Apa kau yakin? Bukankah di berita sudah tersebar bahwa ada penurunan produksi bunga mawar di Praha tahun ini?
Ada berapa banyak semua ini? Si lelaki tampan itu melihat para wanita di sana terpukau. Dia lalu tersenyum dan menunjuk ke buket bunga yang mawar itu. Lalu berkata, "Nona Cimer, izinkan aku untuk memperkenalkan mawar dari Praha. Kalian harus tahu bahwa ini adalah bunga-bunga terbaik di tahun ini. Tapi dari semuanya, bukanlah ini yang berharga. Lihat." Si lelaki tampan itu menunjukkan ke tengah-tengah buket mawar yang besar itu, di mana ada mawar kecil sebesar bros menyelip di sana. Namun jika dilihat lebih dekat, kau akan tahu itu bukanlah mawar, melainkan berlian yang berbalut batu dengan berbagai warna. The Heart of Praha. Mandy sangat syok. Dia merasa ini mimpi. The Heart of Praha didesain dan dipahat oleh beberapa seniman andal dari Praha sepanjang sejarah. Dan itu hanya ada satu di dunia. Sangat unik, terlebih lagi itu sebagai simbol dari Praha. Karena sangat berharga, tidak pernah dalam sejarah benda itu dijual. Dia tidak pernah menyangka ada yang mengirimkannya untuknya hari ini. Wow, siapa yang mengirimnya untukmu? Nona Zimmer, ini pasti dikirim oleh pengagummu. Sungguh hadiah yang tak ternilai. Mungkinkah ini dari Tuan Sender? Bukankah suaminya yang tidak berguna itu juga bilang mau memberikannya bunga mawar dari Praha? Kau membuatku tertawa. Bagaimana bisa dia membeli mawar-mawar ini? Bahkan jika dia menjual dirinya, dia masih tidak mampu membelinya. Mandy sangat terkejut. Siapa yang mau memberinya mawar mahal itu dan The Heart of Praha? Mandy sama sekali tidak menyangka itu Harvey, karena dia paling tahu keadaan finansialnya. Dia biasa memberinya uang saku. Dia tidak mungkin bisa membeli mawar biasa, apalagi dari Praha ini. Dia tidak mungkin mampu membelinya. Apa mungkin dikirim oleh John? Hati Mandy penuh dengan ketidakpastian. Semua terasa campur aduk, malu dan bimbang. Di Neum Hi Hotel Platinum, hotel ini juga termasuk lokasi yang terkenal selalu disewa untuk acara hiburan besar Seneum Hi, dan harganya juga tidaklah murah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang menyewa di sini adalah orang-orang kaya raya yang memiliki pengaruh besar. Karenanya banyak mobil mewah yang parkir di gerbang depan hotel tersebut. Kali ini kampus tempat Harvey kuliah yang mengadakan acara di sini. Harvey bersenandung lagu dan memarkir sepeda listriknya di tempat kosong dekat gerbang. Walaupun dia telah kaya raya sekarang, dia adalah orang yang suka bernostalgia. Sepeda ini sudah menemaninya di kala senang dan susah selama 3 tahun. Dia tidak mau menelantarkannya. Tiba-tiba ada suara klakson yang memekakan telinga di belakangnya, lalu parkir sempurna di depan sepeda listriknya. Apa kau bodoh? Kau tukang kirim barang atau valet? Tahu aturan tidak? Berani-beraninya kau memakai lahan parkir di sini dengan sepeda rusak begitu. Kau tidak punya otak. Sebuah Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil, menunjuk dan membentaknya. Harvey secara tidak sadar menengok, dan dua orang tersebut termenung sejenak saling pandang. Ketua kelas? Harvey bereaksi. Orang itu adalah teman sekelasnya saat bangku kuliah dan menjadi ketua kelas beberapa tahun. Kau, Harvey? Howard Stone memandang Harvey dengan ragu. Dia mencibir lalu memarkir mobilnya dan masuk ke hotel. Harvey sangat kikuk. Dia tidak menyangka Howard mengabaikannya saat bicara padanya. Mereka masuk ke ruang pribadi bergantian. Para teman sekelas lain telah berkumpul di sana. Semuanya menengok ketika pintu terbuka. Bukankah ini ketua kelas? Sang ketua kelas juga menjadi orang sukses sekarang. Sungguh tampan, seorang menggoda. Tentu, Howard memakai jas dan sepatu kulit dengan kunci mobil Audi menggantung di pinggangnya. Dia terlihat tampan saat ini. Kemudian seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Walaupun jasnya tidak pas untuknya, jas itu masih terlihat menakjubkan, berkelas dan mahal karena merek terkenal. Seorang teman sekelasnya melihat dan senyum.
Harvey, kau nampak sukses juga. Silahkan kalian berdua, telah kami siapkan 2 tempat duduk khusus untuk Harvey dan ketua kelas. Howard melihat Harvey sepintas dan menggeleng. Dia tidak mengatakan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey merespon dan tidak memperdulikan kursinya. Malahan dia melihat sekeliling dan tidak begitu banyak gadis cantik di sana. Namun Wendy masih terlihat cantik. Dia pantas disebut sang dewi. Wendy berpakaian setelan bisnis formal. Tubuh sempurnanya menunjukkan kemegahan tanpa cacat. Seperti persik yang matang, sangat menggoda dan menarik. Bahkan si keren Howard menyadari Wendy saat ini. Dia terkesima. Dia mendatanginya dan tersenyum menyapa. "Oh, ini dia Dewi kita. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kau tidak mengontakku? Sekarang di mana kau bekerja?" Wendy tersenyum manis dan berkata lembut, "Aku tidak sesukses dirimu. Kau bahkan mengendara Audi." Howard merasa inilah kesempatannya. Sang dewi nampaknya menyukai mobil Audi yang dia beli dengan angsuran. Baru saja dia mau bicara, para wanita di belakangnya memprotes. "Ketua kelas, jangan mau dibodohi Wendy. Dia sekarang seorang manajer administrasi di perusahaan terbesar di Newhey, York Enterprise. Katanya dia akan dipromosikan menjadi manajer umum dan dia akan menduduki jabatan itu." Wow, semua orang terkesima. Mereka tahu betapa berpengaruhnya York Enterprise dalam hal ini. Banyak perusahaan dan beberapa wirausaha yang dimodali oleh perusahaan ini. Walaupun perusahaan ini tidak secara fisik terang-terangan dalam berbisnis, tetapi perannya sangat penting dalam menyokong semua pihak. Jika Wendy menjadi manajer umum di umur yang begitu muda, berarti dia memiliki kemampuan yang diakui. Siapapun yang sukses mengejarnya tidak hanya mendapatkan kecantikannya dalam genggaman, tetapi juga banyak sumber keuntungan yang tak terkira dari dalam dirinya. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik tak terkira, melebihi artis papan atas. Semua pria yang ada di ruang privat itu sangat malu akan diri mereka dan hanya berdecak kagum. Harvey tidak begitu tertarik pada Wendy awalnya. Tetapi dia mulai meliriknya ketika mendengar tentang andilnya di York Enterprise. Lagi pula, itu sudah menjadi miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Lalu apa benar dia mampu? Bisakah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan keluar memikirkan itu. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbincang dengannya. Wendy tersenyum, lalu cemberut. Setelah memandang Harvey dari atas ke bawah, lalu berkata, "Harvey, bisa kau duduk di tempat lain? Jangan di sini." "Oh, apa ini kursi orang?" Dia berdiri. "Tidak, aku hanya tidak ingin kau duduk di sampingku," ucap Wendy. "Sebenarnya jasmu bagus, tetapi kau lupa sepatumu. Atau apakah jas itu kau pinjam dari seseorang?" Segera setelah perkataan itu terdengar, orang-orang paham dan melihat bahwa jas Harvey memang kurang pas di tubuhnya. Hal yang lebih penting lagi adalah dia mengenakan sandal dengan penuh lubang dan bahkan membiarkan ibu jari kakinya terjebak di sana. Gayanya sungguh urakan. Harvey pasrah. "Seharusnya aku membeli sepatu, sangat tidak pantas." "Hahaha, Wendy, kau punya mata yang tajam. Sebenarnya aku tidak mau mengatakannya di depan teman sekelas kita ini. Namun ada yang terlalu percaya diri dan menginginkan sesuatu yang tak pantas untuk orang seperti dirinya. Aku rasa sudah waktunya untuk mengungkapkannya." Howard berjalan dari belakang dan tersenyum pada Wendy. "Teman-teman, Harvey baru saja datang menggunakan sepeda listriknya. Tadinya kupikir dia menggunakan sepeda karena memang mau mempersingkat waktu. Tetapi setelah memperhatikan lagi, jas yang dia kenakan sungguh bagus. Sayangnya dia lupa akan sepatunya. Sungguh memalukan." Howard menganggap dirinya telah mengungkap kebohongan. "Harvey, apa kau membeli jas itu saat diskon di suatu toko? Dan lihat dirimu, kau bahkan tidak menyobek label harganya. Ayo kembalikan baju ini setelah pesta, oke?" "Menurutku tidak seburuk itu. Namun
Memang dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Juga jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dipakai selama bertahun-tahun. Iya, teman sekelas itu mulai berguncing dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan sang dewi, Wendy. Saat ini mereka mengkritik Harvey habis-habisan. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman sekelasnya, Shirley, berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian sedikit berlebihan. Kita semua adalah teman sekelas. Meskipun gayanya agak aneh, apa kau harus berkata begitu?" Shirley adalah sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering membantunya menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih di bangku kuliah. Makanya hubungan mereka masih baik. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju dan membantu berbicara. Howard tiba-tiba maju dan menarik kerah Harvey ketika dia melihat wanita cantik lain dari kelas mereka membantu sampah ini untuk berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah label dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Shirley, apa kau masih ingin membantunya? Apa kau melihatnya? Dia bahkan tidak melepas labelnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apa menurutmu dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang begini buruk?" Dan seingatku Harvey sudah menjadi menantu keluarga Zimmer 3 tahun lalu, bukan? Menantu laki-laki yang menumpang dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani. Hahaha. Mungkin pakaian pria ini hanya dicuri dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Karenanya itu tidak begitu pas untuknya. Harvey, kau harus realistis. Seluruh Newhey tahu bahwa kau adalah menantu yang menumpang keluarga Zimmer. Kau tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kami semua adalah teman sekelas. Kenapa kau berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, menyingkirkan tangan Howard dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir. "Apa? Kau ingin memukulku setelah aku mengungkapkan rahasiamu? Atau kau ingin memberitahuku bahwa pakaian itu milikmu? Jika kau bisa membuktikannya, aku akan berlutut padamu." Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon model lama itu. Semua orang sudah tertawa sebelum dia bisa menjawab telepon. Lucu sekali, bukankah ini jenis telepon model lama yang seharga $99 untuk 3 tahun? Harvey menggunakan telepon semacam itu. Bagaimana bisa dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apa dia sudah gila? Atau apa dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang menumpang? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan cepat menjawab telepon. Segera dia mendengar teriakan ibu mertuanya, Lillian, dari ujung seberang. "Harvey, kemana kau pergi? Kenapa kau tidak mencuci toilet?" Sial, dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya. Dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kau memang menantu benalu. Kau bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya sedang memarahinya dan memintanya untuk kembali ke toilet. Iya, meminta seseorang pria untuk melakukan ini. Aku lebih baik menghancurkan kepalaku sampai mati daripada mencuci toilet. Meskipun aku tidak dapat menghasilkan uang, aku tidak akan menjadi menantu benalu yang menumpang. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi pria. Aku tidak pernah mengira kau orang yang picik. Semua orang di sana mencibirnya. Bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan sedang merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Tampaknya dia harus membantu Harvey untuk menawarkan pekerjaan itu. Jangan sampai dia tidak berdaya dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. "Baik, keluarlah secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini." Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke arah Wendy dan membawakannya 2 botol anggur.
Dia kemudian berkata dengan ramah, "Tuan, anggur ada di sini, tapi..." "Diam dan buka saja." Hawa tertawa dan melambaikan dengan acuh tak acuh. "Jika kau tidak mabuk malam ini, jangan pulang. Ayo mari bersulang untuk kita semua." Dia mengambil gelas anggurnya dan memandang Harvey yang tidak memiliki apa-apa lagi. Dia mengerutkan kening. "Harvey, meskipun kita semua teman sekelas, tidak bisakah kau melihatnya? Kau tidak diterima di sini. Apakah kau masih ingin minum dengan kami?" Oke guys, kita bersambung ke bab 6. Tetap di channel ini, jangan lupa tekan like and subscribe dan klik video lainnya.